Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Nahmaduhu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan yaliku bi jalalihi al-karim wa 'azimi sultanihi. Hamdan yaliku bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-'ula. Hamdan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Salatu rabbi wa salamuhu 'ala an-nabiyil karim. المبعوث رحمة للعالمين نبي الرحمة ونبي الملحمة عليه وعلى الأنبياء أجمعين صلوات ربي وسلامه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جعلنا الله وإياكم تحت قوله سبحانه جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد عباد الله معاشر المسلمين رحمكم الله Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Yahya khudil kitaba biquwah. Wahai Yahya, peganglah kitab itu dengan sekuat-kuatnya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu satu amanah, yaitu perkataan yang sangat berat, yaitu agama Islam, Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimina ibadallah. Tema kita pada hari ini, jangan kamu serahkan agamamu kepada orang lain. Kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai seorang yang mengaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, kita harus sadar bahwa kita adalah seorang mukmin yang punya Rabb. Kita harus sadar bahwa kita adalah seorang beriman yang punya qudwah, punya kitab Al-Quranul Karim. Dan kita harus sadar bahwa agama kita adalah salah satu perkara yang akan mengukur kemuliaan dan rendahnya seorang itu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Sebelumnya di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan bani Adam. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baik bentuk. Manusia secara postur penciptaannya adalah sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Namun di sana ada penilaian yang lebih mahal yang dijadikan ukuran orang itu rendah atau mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu agamanya. Setelah manusia itu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari sekian banyak jumlah makhluk Allah secara penciptaan, Allah muliakan dengan apa yang disebut dengan iman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara manusia. Artinya apa? Orang yang tidak beriman, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan syarrul bariyah. Itulah sejelek-jelek makhluk Allah yang hidup di atas bumi, yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ketika Allah mensifati orang-orang yang beriman, khairul bariyah, mereka itu adalah semulia-mulia dan sebagus-bagus ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimina ibadallah. Ada satu nasihat, ada satu wasiat, perkataan hikmah yang wajib kita ambil dan perlu kita perhatikan. Wasiat dan nasihat dari seorang ulama tabi'in, ulama salaf, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau pernah mengatakan dalam satu perkataannya, Ra'su malil mu'min dinuhu, la yukhallifuhu fil rihal wa la ya'taminu alaihi rijal. Nilai seorang yang beriman itu adalah agamanya. Tidak boleh dia tinggalkan di saat dia bersafar. Dan tidak boleh dia serahkan kepada orang lain. Seorang mukmin, kata Rasulullah, ya ayyuhan nas ittaqillah haitsu ma kunta.
Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Tidak boleh kita tinggalkan agama kita di masjid, sehingga kita mengenal bahwa kita orang yang beragama Islam itu hanya kenal di saat kita masuk ke dalam masjid. Jangan kita tinggalkan agama kita hanya di bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan itu keluar kita tidak kenal agama kita. Jangan kita tinggalkan agama kita di sholat 5 waktu. Di luar sholat 5 waktu kita tidak kenal Islam. Kita hanya kenal Islam di saat ada kumandang azan. Di sholat 5 waktu baru kita sadar bahwa kita orang yang beriman. La yukhallifuhu fi rihal. Begitu juga di saat kita bepergian, tidak boleh kita tinggalkan agama kita di rumah. Dalam arti kata, kita mudah bermaksiat di saat kita jauh dari kampung halaman kita. Kita mudah bermaksiat kepada Allah di saat kita jauh dengan orang-orang yang saleh. Kita mudah bermaksiat kepada Allah di saat kita berada di luar bulan Ramadan. Kita mudah bermaksiat kepada Allah di saat kita berada di luar masjid. Kita hanya mengenal agama kita di saat kita masuk masjid, di saat ada sholat 5 waktu, di saat bulan Ramadan baru kita kenal Al-Quran. Jangan. La yukhallifuhu fir rihal. Tidak boleh dia tinggalkan agamanya kemanapun dia pergi. Apapun profesi Anda sebagai seorang manusia yang punya hak untuk mencari harta, apapun profesinya, kita harus menjaga agama kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah dan jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan beriman. Siapa di antara kita yang mengetahui kapan dia akan dicabut nyawanya oleh Allah? Tidak ada. Jangan-jangan di saat kita berada di luar masjid, kemudian kita dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, Allah cabut nyawa kita. Jangan-jangan di saat kita meninggalkan kampung halaman kita, kita bepergian ke tempat yang sangat jauh, Allah cabut nyawa kita. Jangan-jangan di saat di luar sholat 5 waktu, kita dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, Allah mencabut nyawa kita. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kata Allah, dan tidak ada satu jiwa yang mengetahui di bumi mana dia akan meninggal. Kemudian wasiat yang kedua, kata beliau, wala ya'taminu alaihi rijal. Tidak boleh dia serahkan agamanya kepada orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian. Diri kalian yang pertama kali sebelum keluarga. Diri kita. Kita harus menangisi diri kita sebelum kita menangisi orang lain. Kita harus perhatian terhadap agama kita sebelum kita perhatian terhadap agama orang lain. Kita harus perhatikan agama kita sebelum kita memperhatikan agama anak kita. Allah mengatakan, mengedepankan anfusakum wa ahlikum. Diri kalian pertama kali, baru orang lain. Baru keluarga kalian. Tidak boleh seorang bapak itu hanya perhatian terhadap agama anaknya, sementara dia sendiri itu rusak. Apakah kita tega? Kita akan menangisi agama kita sementara kita berbahagia dengan agama anak kita. Apa kita rela? Kita diajak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam neraka, kemudian kita bergembira hanya melihat anak kita masuk dalam surga. Apakah kita hanya bergembira melihat agama istri kita, dia orang yang salehah, sementara kita orang yang rusak? Apakah kita tega menangisi diri kita ini orang yang rusak, kemudian gembira dengan agama anak kita dan keturunan kita? Ingat ibadallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Ma'arij, la yas'alu hamimun hamima. Ingatlah pada satu hari, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman yang akrab itu tidak akan bisa meminta bantuan kepada teman yang akrab di dunia. Itu pada hari kiamat. Yubassarunahum yawaddul mujrimu yawma idin yawaddul mujrimu yawma idin yubassarunahum. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan orang-orang yang kita kenal dengan orang-orang yang kita senangi dan kita cintai di dunia ini, itu pada hari kiamat. Law yaftadi min adzabi yawma idzin bi banih yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawma idzin bi banih.
Pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang rusak agamanya di dunia ini itu mengharapkan, dia berkeinginan andaikan dia itu ditebus dengan siapa? Dengan anaknya. Anaknya yang masuk neraka, yang penting dia masuk surga. Wa sahibatihi wa akhihi. Dan dia kepingin istrinya masuk neraka, yang penting dia masuk surga. Saudaranya dia kepingin masuk neraka, yang penting dirinya masuk surga. Dan semua kerabat keluarganya yang ada di dunia ini yang dia kenal, dia menginginkan jadi tebusan bagi dia, yang penting dia selamat. Itu pada hari kiamat. Orang tidak kenal sanak kerabat, tidak kenal istri, tidak kenal anak. Ada anak, ada istri, itu hanya di dunia. Makanya kita jangan terlena. Jangan hanya memperhatikan agama anak kita, sementara agama kita rusak. Kita bangga dengan agama istri kita, sementara agama kita tangisi. Kita bangga dengan agama bapak kita, dia seorang ustadz, sementara agama kita tangisi. Apakah kita sanggup menerima siksaan Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan beberapa ayat di dalam Al-Qur'an tentang kisah orang-orang yang dipisahkan oleh Allah dengan bapaknya, dengan keluarganya? Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana bapaknya? Dalam neraka kekal. Kenapa? Tidak punya agama. Nabi Ibrahim berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dia? Di dalam surga. Kedua orang tuanya di mana? Di dalam neraka, kekal di dalam neraka. Dipisahkan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala karena agama. Kemudian Nabi Nuh, Nabi Lut, di mana istri keduanya? Di dalam neraka. Nabi Nuh dengan Nabi Lut berada dalam surga penuh dengan kenikmatan. Apakah kita kepingin seperti itu? Dipisahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan sanak kerabat kita, dengan orang yang paling kita cintai gara-gara agama yang tidak kita perhatikan waktu di dunia. Kita hanya sibuk memperhatikan orang lain. Kita bahagia dengan agama ustadz kita. Kita bahagia dan bangga punya ustadz yang soleh, sementara kita orang yang rusak. Kebanggaan apa yang kita harapkan? Bukankah itu tipu daya? Hanya gembira dengan agama orang lain, tapi agama dia sendiri dia tangisi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadallah, ketika turun satu ayat di dalam Al-Qur'an, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang paling dekat, wahai Muhammad. Rasulullah mengumpulkan Bani Quraisy, bangsa Quraisy. Apa kata Rasulullah? Ya ma'syara Quraisy, wahai bangsa Quraisy, ishtaru anfusakum, selamatkan diri kalian dari azab Allah. Fa inni la ughni ankum minallahi syai'an, karena sungguhnya saya tidak bisa menyelamatkan kalian pada hari kiamat. Ya Bani Abdi Manaf, wahai suku dan keturunan Abdi Manaf, la ughni ankum minallahi syai'an, saya tidak bisa menyelamatkan kalian pada hari kiamat. Wa ya Abbas ibn Abdul Muttalib, wahai Abbas paman Rasulullah, saya tidak bisa menyelamatkan anda pada hari kiamat. Wa ya Safiyah ammata Rasulillah, wahai Safiyah bibinya Rasulullah, saya sama sekali tidak bisa menyelamatkan anda dari azab neraka. Wa ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah anaknya Muhammad, sungguhnya saya tidak bisa menyelamatkan kamu dari api neraka. Man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuh, barang siapa yang amalannya tidak ada, tidak mungkin dia selamat. Apakah kita rela? Kita hanya bangga dengan agama keluarga kita, sementara agama kita itu rusak. Jangan seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam mengejar kebaikan. Kata Imam Hasan Al-Basri, wala ya'taminu alaihi rijal, tidak boleh seorang itu menyerahkan agamanya kepada orang lain. Yang penting anaknya selamat, yang penting agama keluarganya bagus, yang penting agama ustadznya bagus, tidak boleh. Seorang muslim punya hak untuk menjadi orang yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim punya hak untuk menjadi penghuni surga yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ukuran di dunia ini kecuali agama, ibadallah. Kalau kita serahkan agama kita kepada orang lain,
maka ingatlah kita berarti mempersiapkan diri untuk menjadi orang yang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh bersaing dengan orang lain, apapun profesi kita, bagaimanapun tingkat keilmuan kita, di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang diukur adalah ketakwaan, bukan wawasan keislaman yang ada di otak dan kepala kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin ibadallah. Seorang penyair mengatakan, man nafasaka fid dunya famfuthu wa man nafasaka fil akhirati fanafishu. Barang siapa yang menyaingi kamu dalam hal dunia, maka cuekin dia. Tapi barang siapa yang menyaingi kamu dalam bab akhirat, siapapun dia, maka jangan sampai kamu kalah. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengukur seorang itu mulia atau tidaknya itu dengan keilmuan. Berapa banyak orang yang ilmunya di bawah standar, tapi dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang kita anggap dia orang yang bodoh, tapi dia mulia di hadapan Allah ketimbang kita. Berapa banyak orang yang kita anggap dia adalah orang yang remeh, tidak punya nilai, tapi di hadapan Allah dia jauh lebih mulia daripada kita. Dan sebaliknya, berapa banyak orang yang kita anggap orang yang hebat, orang yang saleh, namun di hadapan Allah Subhanahu dia orang yang rendah. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Tidak ada orang yang dijamin masuk surga setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beberapa sahabat yang disebutkan oleh Rasul. Kita tidak ada. Jangankan kita, ulama salaf, selain beberapa sahabat yang disebutkan oleh Rasulullah, tidak ada yang menjamin dirinya masuk surga. Maka dari itu, kata Hasan al-Basri, wala ya'taminu alaihi rijal. Jangan kita serahkan agama kita kepada orang lain. Kita boleh mengaji, boleh belajar kepada orang, tapi jangan fanatik. Apa yang ada di kepala dia, apa yang kita dengar dari omongan dia, itu hasil daripada ra'yu dia. Apalagi permasalahan-permasalahan yang tidak ada dalilnya. Para ulama mengatakan, al-ijtihadu laysa din. Pendapat seseorang itu yang tidak punya dalil itu bukan agama. Yang tidak boleh, yang dalam arti kata tidak boleh kita yakini kebenarannya 100%. Boleh kita mengambil ilmu dari seseorang, tapi setelah itu harus kita cek, apakah apa yang dia omongkan itu benar atau tidak. Boleh kita mengambil dan senang terhadap Ustadz si fulan, tapi tidak boleh kita ambil dan kita telan semua apa yang dia sampaikan. Karena kalau demikian, kita menganggap bahwa dia adalah orang yang dijamin masuk surga. Ma'asyiral muslimin ibadallah. Di dalam kehidupan di dunia ini, kita beragama kepada Allah Subhanahu wa taala, dituntut kita untuk bersaing, berlomba-lomba untuk menjadi orang yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, menceritakan salah satu sifat hamba-hambanya yang mulia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Dan di antara sifat-sifat hamba Allah Subhanahu wa taala, mereka senantiasa berdoa, ya Allah, berikan dan anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan suami serta keturunan yang membuat mata kami ini sejuk. Waj'alna lil muttaqina imaman, dan jadikan kami sebagai contoh bagi orang-orang yang bertakwa. Para ulama mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa seorang muslim di dalam kehidupan berkeluarga, dalam bab agama, itu tidak boleh mengandalkan keluarganya. Dia harus punya usaha untuk menjadi orang yang terbaik dalam keluarga tersebut. Dia harus punya kemauan dan semangat tinggi untuk menjadi orang yang paling mulia di dalam keluarga tersebut. Apapun posisi dia, baik dia seorang istri, seorang anak, seorang bapak, atau saudara, harus punya niat dan punya semangat untuk menjadi orang yang paling baik di hadapan Allah. Jangan kita merendahkan diri kita, kemudian kita beralasan, saya ini orang awam, tidak faham. Berapa banyak orang yang ilmunya banyak,
kita anggap orang alim tapi sesat. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan dalam salah satu hadis, du'atun ala abwabi jahannam, para dai-dai dan ulama-ulama yang mengajak seseorang kepada neraka. Artinya apa? Tidak semua atau bukan satu jaminan orang itu punya ilmu banyak kemudian pemahamannya lurus. Makanya kita sebagai orang yang belajar mengambil ilmu, ambil ilmu semuanya kemudian Anda saring. Karena belum tentu apa yang kita dapatkan dari seorang itu benar. Karena tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa semua yang dia omongkan dan apa yang dia katakan itu benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut itu menggambarkan sebuah keluarga yang berada dalam naungan Al-Qur'an. Mereka apa? Berlomba-lomba semuanya. Seorang suami mendoakan istrinya, semoga istrinya menjadi penyejuk mata dia. Kemudian seorang istri juga mendoakan suaminya, semoga suaminya agamanya menjadi penyejuk mata dia. Begitu juga seorang bapak mendoakan anaknya, semoga anaknya agamanya menjadi penyejuk mata dia. Begitu pula sebaliknya seorang anak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga agama bapaknya menjadi penyejuk bagi dia. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan qurrata a'yun, penyejuk mata. Al-qur kata para ulama itu al-bardu, dingin. Kenapa? Karena ketika seorang itu nangis karena bahagia, maka air matanya itu akan dingin. Kenapa? Karena uapan dari kebahagiaan yang tidak bisa ditahan sehingga tertumpahkan dengan cucuran air mata. Tapi ketika seorang itu menangis karena sedih, kena musibah, maka air mata itu akan datang mengalir dengan hangat. Makanya Rasulullah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat qurratu ayun itu dengan arti penyejuk mata. Karena ketika seorang bapak menangis karena melihat dan terharu dengan agama anaknya, dia akan menangis dan air matanya itu akan bening dan jernih. Begitu pula seorang suami menangis melihat agama istrinya terharu sehingga air matanya itu akan bening dan jernih. Begitulah ibadah Allah. Kita tidak boleh menganggap diri kita ini rendah di hadapan Allah, atau kita ini orang awam, atau kita ini tidak punya ilmu. Tidak ada. Di dalam agama, di dalam penilaian Allah, Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan kita di hadapan Allah itu adalah orang yang bertakwa, bukan orang yang banyak ilmunya. Dan tidak ada satu dalil dalam Al-Quran dan di dalam sunnah orang yang punya ilmu banyak dijamin masuk surga. Cuman ada pujian bagi orang yang punya ilmu banyak, ilmu syar'i. Apa kata Rasul? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, apa kata Allah? Bukan dijamin masuk surga, dimudahkan untuk jalan ke surga. Dimudahkan, bukan dijamin. Dalam arti kata, belum tentu orang yang punya ilmu banyak itu dijamin masuk surga. Oleh karena itu, kita jangan taklid, jangan ta'assub, jangan semua apa yang kita dengar dari seorang ustadz itu kita telan, tapi kita dengar kemudian kita saring, kita cocokkan dengan Al-Quran dan kita cocokkan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, ini kita masih berada di bulan Ramadan. Jadikan ini sebagai modal kebiasaan kita di bulan Ramadan. Jangan kita tinggalkan hanya di bulan Ramadan. Di luar Ramadan kita lupa lagi dengan Al-Quran. Salat 5 waktu lagi itu kembali rancu. Kemudian salat tahajud kita kemudian kembali lupa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang istiqamah. Kemudian orang-orang yang senantiasa perhatian dengan agamanya. Kemanapun kita pergi, bawalah agama kita. Dimanapun kita bekerja, kedepankanlah agama kita. Di bumi manapun kita hidup dan di lingkungan manapun kita hidup, bersama siapapun kita berteman, agama kita harus kita jadikan sebagai harga yang mahal yang tidak bisa dibeli dengan harga apapun di dunia ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ij'al dinana, Allahumma ij'alna minal muslimin, Allahumma ij'alna minal mustaqimin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Allahumma ij'al dinana huwa ismatu amrina. Allahumma ij'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al hayatana ziyadatan fi kulli khair.
اللهم اجعل دنيانا التي هي معاشنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.